Cuma ada mereka bertujuh loh, nggak ada siapa-siapa. Orang-orang yang tadi siang mereka lihat itu udah nggak ada, hilang, ludes kemana nggak tahu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Ngapeh Malam. Salah lihat kamera, boleh ulang ya? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di Ngapeh Malam. Dan pada malam ini aku mau cerita tentang seorang wanita yang bernama Aini. Dia ini sering banget jalan-jalan ke tempat terpencil buat bikin konten gitu. Kayak konten-konten dokumenter gitu. Dia jelas bukan cuman jalan-jalan. Emang suka nyari kampung-kampung terpencil yang mempunyai cerita-cerita mistis. Dan suatu hari dia nemuin satu kampung yang akhirnya gak pernah dia lupakan sampai sekarang. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya aja langsung. Jangan bosan-bosan ya guys sama cerita aku, mohon dinikmatin aja. Jadi waktu itu Aini dapat info dari orang asing sih ya, sebenarnya orang asing, soal satu kampung yang letaknya itu jauh banget dari pusat kota. Nggak ada masuk sama sekali di Google Maps, nggak ada yang bisa jelasin arah jelasnya. Tapi ada satu warga yang ngasih petunjuk ke mereka buat jalan menuju ke kampung itu. Katanya kampung itu punya banyak pamali, aturan-aturan yang kalau dilanggar tuh kayak bisa bawa celaka. Dan akhirnya Aini ini berangkat, dia bareng sama teman-temannya juga. Mereka tuh bertujuh dan butuh waktu hampir seharian buat sampai ke kampung itu. Dan Moza, anakmu lo Moza. Kedengaran gak sih teriakan kucing, anak kucing? Maafin ya. Oke, jadi lanjut. Mereka udah sampai di kampung itu. Saat mereka masuk, kampung itu asli suasananya adem. Rumah-rumah kayu sederhana. Ada beberapa orang tua yang duduk di teras. Anak-anak main di lapangan-lapangan jalan itu. Pokoknya suasananya tuh enak banget deh. Dan ya benar-benar normal aja kelihatannya. Tapi justru itu yang bikin Aini ngerasa aneh. Karena yang dia tahu kampung itu kan kayak punya hal-hal mistis. Tapi kok kelihatannya normal-normal banget gitu. Jadi pikiran Aini tuh ini kampung terlalu normal di tempat yang gak seharusnya normal gitu. Dan waktu mereka istirahat, ada satu nenek-nenek yang ingetin Aini, katanya, di sini jangan suka sembarangan buka pintu yang udah terkunci. Jangan ambil apapun, bahkan daun pun jangan dipetik. Dan jangan pernah ngomong yang jelek-jelek tentang kampung ini. Aini ya cuma senyum aja waktu itu. Dia pikir ya itu cuma sekedar nasihat-nasihat orang tua. Dan sorenya, Aini dan temannya si Sila ini yang mau mandi di sebuah danau. Tapi anehnya danau itu keruh dan kotor. Kayak gak pernah disentuh siapapun gitu loh. Sedangkan di rumah-rumah pun gak ada air. Yang biasanya orang-orang itu seharusnya memang mandinya itu di danau. Dan kalau emang mau mandi di rumah bisa, tapi ya mereka harus kayak nimba gitu, kayak bawa ember-ember. Ngerti gak sih kalian bahasa ember? Ember itu buat air, terus dibawa ke rumah, bolak-balik lah tuh itu ngangkut airnya. Jadi karena Rani ini bingung mandinya gimana, bertanyalah dia ke salah satu anak kecil. Tapi pas ditanya, anak kecil itu cuma senyum dan malah berlari ke dalam rumah. Semua warga pun begitu, ikut masuk ke dalam rumah. Tapi dengan tatapan yang aneh, yang kayak mereka senyum gini,
terus masuk ke rumah tuh sambil mundur gitu coba. Gimana coba bayangin, semua itu langsung nutup jendela, nutup pintu. Jadi dengan wajah Aini dan Sila ini yang bingung, yang merasa aneh, kenapa, bertanya-tanya, mereka pun ikut takut. Jadi mereka ikut masuk ke dalam rumah juga. Mereka juga ikut nutup jendela semua, pintu semua. Dia dalam pikiran mereka mungkin ada sesuatu kali ya di jam segini, jadi harus masuk ke dalam rumah gitu. Dan nyaring banget. Dan malamnya semua mulai berubah. Oke, aku harus pindahin dia dulu deh. Sabar ya. Lanjut ya. Dan suara motor lewat dulu. Maklum nih masih harga murah nih, jadi suara apapun masih kedengaran. Maaf. Dan malamnya semuanya itu mulai berubah. Suasana kampung itu tiba-tiba jadi hening banget. Kayak semua suara ditelan sama tanah. Lampu-lampu rumah mati satu persatu. Dan Aini nyoba keluar rumah dari tempat dia nginap itu. Dan keadaan semua rumah saat itu benar-benar gelap, kosong, jalanan sepi, dan orang-orang yang mereka lihat tadi siang hilang, gak ada satupun yang tersisa. Aini mulai panik. Cuman ada mereka di kampung itu, cuman ada mereka bertujuh loh. Gak ada siapa-siapa, orang-orang yang tadi siang mereka lihat itu udah gak ada, hilang, ludes kemana gak tahu. Aini pun nyoba buat ngetuk ngetok pintu rumah satu persatu, dan itu kosong, bener-bener gak ada siapa-siapa. Dan anehnya di dalam rumah itu keadaannya bener-bener kayak rumah yang gak pernah ditempatin selama bertahun-tahun. Ada kelabang-kelabang, pokoknya sarang laba juga penuh banget di dalam rumah itu, debu. Jadi kayak rumah itu emang benar-benar nggak ada penghuninya sama sekali, nggak pernah ada orangnya di sana, coy. Terus siapa yang mereka lihat tadi siang coba? Padahal siang tadi mereka tuh sempet ngobrol loh, sempet ada nenek-nenek yang ngasih tahu ini itu. Wah, nggak beres nih kata Aini kan. Dan malam itu juga Aini mutusin buat pergi dari sana. Mereka sampai jalan kaki buat keluar dari kampung itu. Karena mobil mereka tuh tiba-tiba mogok dan benar-benar gak bisa dinyalain. Sepanjang jalan mereka merasa kayak diikuti, tapi gak ada siapa-siapa. Dan sampai akhirnya pagi pun datang. Mereka berhasil ketemu jalan besar. Setelah cerita itu, Aini mutusin buat berhenti ngonten eksklusif. Eksplorasi eksklusif dari mana coba? Aini mutusin buat berhenti ngonten eksplorasi ke tempat-tempat angker gitu. Dia bilang apa yang dia temuin malam itu udah cukup jadi pelajaran buat dia. Kadang kita terlalu penasaran sama tempat yang emang ditakdirkan buat jadi misteri. Dan lu tahu gak gongnya apa? Sampai kejadian itu terjadi, ada salah satu temannya yang sembarangan, yang nakal banget. Padahal udah dikasih tahu jangan sembarangan sama tuh kampung ya. Tapi dia metik salah satu bunga yang dia lihat cantik banget. Metik satu bunga nih, dia lihat cantik banget. Terus dia pakai di telinganya, terus dia foto selfie. Nah, gile aja lu, apa gak kejadian kayak gitu? Dibales karma lah dia. Ya, pada intinya kampung itu sampai sekarang gak pernah ditemukan lagi. Petunjuk arahnya tuh udah kabur. Dan warga tua yang dulu ngasih tahu info itu ke mereka, katanya udah lama meninggal. Jadi kampung apa yang sebenarnya mereka datangi waktu itu? Dan siapa yang Aini lihat saat itu? Entahlah. Kadang cerita kayak gini memang gak butuh jawaban. Cukup didengar dan diingat. Ini pelajaran buat kita semua untuk tetap selalu berhati-hati
menjaga sikap di kampung orang, menjaga lisan, dan jangan terlalu gampang percaya sama orang yang baru dikenal. Oke, sekian dan terima kasih. Dan aku berharap kalian suka, dan kalau kalian suka kalian bisa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih untuk malam ini. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.